Halo semua, kembali lagi bersama saya Rizky Poromo Aji dan saya Muhani Maria. kali ini kita akan meluruskan video yang part sebelumnya. Part kedua ini yaitu mengenai Perbandingan perspektif cewek versus cowok pas mau nonton film. Tapi sekarang kita bakal bahas part keduanya itu tentang saat menonton film. and let's go guys. Oke, yang pertama tentang posisi duduk yang nyaman saat menonton film. Nah, menurut kamu sendiri nih, di mana sih posisi yang paling nyaman menurut kamu untuk menonton film khususnya di bioskop? Nah, mungkin ini harusnya masuk yang part 1 sih, kayak pemilihan tempat duduk kan harusnya sebelum kita masuk ke teater gitu kan. Nah, kalau dari pendapat aku sih, kalau kita mau nonton film nih, ya sebaiknya kalau misalkan gini di satu bioskop urutannya tuh A itu paling atas, berarti ambil kita yang C atau D yang itu nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah juga. Kalau misalkan terlalu atas kan nanti kita malah rada runduk gitu ya, rada runduk. Kalau misalkan di bawah depan banget kita malah nenggak gitu ya, malah terlalu ini dipegel juga. Nah gitu. Nah kenapa? Ya itu posisi nyaman kita nonton film, karena kan film itu durasinya nggak sebentar. Yang paling sebentar paling mungkin sejam setengah, paling lama kan ada yang sampai 3 jam gitu, dan itu sangat penting gitu, dan paling penting sih kata aku juga. Nah untuk posisinya kalau bisa gimana ya, akan di C misalkan kita ambilnya jangan tengah-tengah banget juga gitu. Langkah enaknya sih misalkan akses jalan nih, akses jalannya kalian pilihnya misalkan ini nomor 7 sama 8 misalkan, nah, di situ aja gitu duduknya. Kalau berdua atau bertiga lebih nyaman di sana gitu. Kalau misalkan di tengah ya mungkin kurang nyaman juga sih. Nah kalau menurut kamu gimana? Ya setuju sih, kalau menurut aku juga di posisi itu paling nyaman. Soalnya kalau misalkan kita terlalu tengah, udah di jajaran yang paling tengah, terus kita duduk paling tengah juga kayak berasa di antara sebelah kanan kita ada orang, sebelah kiri kita ada orang gitu. Jadi memang paling nyaman itu kalau aku sih biasanya di dekat akses jalan itu sebelah kanan, ujung sebelah kanan ya, dari tengah di situ, dan dari atas sama bawah juga ada di posisi yang paling tengah, karena memang lurus aja gitu pandangannya ya, ke layar. Nah cuman memang ada beberapa hal yang mungkin kurang nyaman, tapi hanya ada di pas awal kita mau nonton aja. Kayak pasti posisi duduk itu bakal banyak dilewatin orang, tapi itu cuma pas menonton aja. Pas kita udah nonton pasti nyaman, cuman minor lah, kecil-kecil doang sih, nggak akan mengganggu kekhidmatan kalian untuk nonton film. Nah untuk yang kedua ada di ini nih, waktu yang tepat untuk makan nih. Kan tadi sebelum di video yang part 1 kan kita beli makan apa nih sama minuman apa. Nah kalau menurut kamu waktu yang pas itu kapan sih untuk makan gitu atau minum? Kalau menurut aku waktu yang tepat untuk makan itu sesaat setelah setelah filmnya mulai. Jadi pas kita duduk terus kita menunggu filmnya untuk dimulai, kan itu ada beberapa saat juga ya, kita nggak langsung mulai makan di situ tuh, kita tunggu dulu filmnya mulai. Terus pas filmnya mulai, jadi kita seakan-akan mengucapkan selamat datang kepada film dan sambil menikmati makanan kita. Itu kan bisa nambah bikin kita fokus gitu buat nonton film. Kalau menurut aku. Nah kalau misalkan menurut aku sih kayak emang sih kalau awal langsung makan kan nanti ya di tengah-tengah langsung habis gitu. Itu logikanya sih, itu lebih ke logikanya. Tapi kan kalau beda lagi kalau misalkan kalian udah masuk ke bioskop, udah beli makanan dua jinggingan gitu, kan itu terkesan ya bebas lah gitu. Kalau misalkan ini nih, kalau misalkan kalian cuman dikit bawahnya ataupun secukupnya aja, ya lebih baiknya di pertengahan aja gitu nontonnya. Jadi makanya pertengahan. Jadi tapi sebelum klimaks filmnya itu gitu kan, pasti kan udah bisa nebak-nebak, oh ini pas klimaksnya nih gitu. Nah, mending nontonnya sebelum itu biar kita bisa fokus juga gitu pas nonton film, pas adegan yang paling penting. Nah mungkin seperti itu sih. Nah terus nih yang ketiga, kalau menurut aku ini adalah part yang sangat penting buat kita bahas juga, dan sangat penting untuk kita tahu bagaimana baiknya gitu.
yaitu tentang etika pada saat kita menonton film khususnya di bioskop. Nah, menurut kamu gimana sih etika dalam menonton film di bioskop yang baik dan benar? Nah, banyak sekali sih sebetulnya, tapi itu semua sebenarnya sih udah ada sebelum kita nonton kan. Kita sebelum nonton film, mungkin 5 menit sebelum filmnya dimulai itu ada kayak misalkan jangan seperti inilah, kayak jangan mengganggu kenikmatan orang lain juga pas nonton, jangan mengambil gambar dan masalah-masalah hal yang lainnya gitu. Nah, tapi yang paling mengganggu sih kalau misalkan kita dikerucutin gitu, yang paling mengganggu tuh yang pertama itu berisik gitu. Jadi kadang orang itu ngobrol gitu pas film berlangsung gitu, entah itu memang bagus filmnya, kelewat bagus atau kelewat jelek gitu ya, tapi janganlah langsung mengomentari di saat itu juga gitu. Kalau maupun ngobrol ya deketin orang yang pengen kalian ngobrol gitu ke telinganya gitu, jangan sampai ngobrolnya di sini di berdua, kalian ngomongnya ke sana, jadi kan suara kalian bakal nyebar gitu, dan itu sangat-sangat mengganggu sih. Itu paling mengganggu kalau menurut saya sih. Dan yang kedua itu yang sama juga mengganggunya, itu kebiasaan duduk. Jadi kayak misalkan ada yang duduknya tuh nggak tahu sengaja atau apa gitu, si kakinya tuh nyenggol atau kayak mungkin nendang juga ke kursi kita gitu kan, jadi nggak nyaman juga. Itu sangat nggak nyaman sih kalau kata aku sih. Tapi ya mungkin nggak tahu juga sih, terlepas dari kebiasaan mungkin ya. Nah, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku setuju juga sih, terutama pas yang bagian berisik itu ya, sangat mengganggu orang lain, karena memang itu mungkin termasuk salah satu apresiasi juga dari penonton untuk pada saat menikmati film. Misalkan filmnya memang sangat lucu dan itu memang nggak bisa ditahan tuh ya, kita pasti ketawa kalau ada scene yang lucu. Terus kalau misalkan scene ceritanya itu padahal serius tapi kita malah ngobrol atau komentarin, kataku nggak usah lah kayak gitu, karena itu sesuatu yang sebenarnya nggak minta dikomentari pada saat itu gitu, karena memang itu adalah fasilitas umum. Terus ya mengganggu ya, intinya mengganggu ya. Nah, terus yang kedua itu ada masalah tentang, bukan masalah sih, kebiasaan duduk. Karena memang kita tahu durasi film yang diputar itu rata-rata sekitar 2 jam dan cukup lama, itu bisa bikin kaki kita lumayan pegel gitu. Jadi sering kita temui orang-orang yang naikin kakinya ke kursi. Itu boleh apa enggak sih? Kalau menurut aku boleh-boleh aja, cuma kalau misalkan kita memang benar-benar nggak kuat nahan pegel dan harus naikin kaki untuk duduk posisi sila gitu, alangkah baiknya kalau kita juga lepas sepatunya gitu, jangan sampai naikin sepatunya juga ke kursi, karena memang harus diingat juga itu adalah fasilitas umum, jadi jangan sampai kita merugikan orang lain lah. Jadi pada saat kursi itu didudukin sama orang lain, jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Ya, jadi ya itu mah lebih ke pilihan aja sih menurut kalian, baiknya gimana sih gitu. Nah, dari terlepas dari sama untuk kebersihan juga, mungkin aku ingin ngebahas sedikit juga sih masalah kebersihan kayak sampah nih. Kalau misalkan, jadi bukan berarti ada petugas sampah di sana ya kita bisa ngotorin bioskop semau kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bawa popcorn sama minuman, ya udah tinggal bawa lagi aja keluar, terus ada kan suka ada disediain tempat sampahnya tuh pas di bawah tuh. Iya. Ya apa susahnya sih kita ambil terus buang itu di sana, nggak usah ya kayak ngotorin gitu. Itu sih yang palingnya minor sih, tapi itu sangat berpengaruh sangat besar gitu. Jadi harus mulai membudayakan budaya beberes sendiri. Nah, itu, beberes sendiri ya. #beberes sendiri. Nah, lalu yang terakhir itu adalah nonton post credit. Nah, ini yang paling penting sih kalau menurut aku sendiri. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, jujur aku sendiri termasuk orang yang sering mungkin sedikit mengabaikan hal itu, karena mungkin ada kayak perasaan emang penting gitu nonton post credit. Kalau menurut kamu tuh gimana?
Nah kalau misalkan dari perspektif aku tergantung filmnya juga sih, karena nggak semua film ada post creditnya juga. Tapi kalau misalkan ada film itu ada post credit, pasti itu penting kalau kata aku sih. Jadi kayak misalkan film John Wick tuh rata-rata kalau nggak salah ya dari John Wick 1, 2, 3 itu ada post creditnya gitu. Itu tuh post credit itu ibarat jembatan dari film satu ke film yang selanjutnya. Itu khusus yang film yang trilogi ya, yang ada nanti apa sequelnya atau apapun itu. Kalau kita nggak nonton itu ya berasa rugi juga. Udah kita bayar full kayak kita tapi nggak nikmatin seluruhnya gitu. Karena mungkin sekarang ya, zaman sekarang ya, banyak youtuber yang ngebahas post credit film kayak gitu. Jadi kita tahu juga gitu, tapi ya rugi juga karena nggak akan ada ditayangin di YouTube juga sih kalau post credit, cuman dibahas doang kalau kata aku masih. Jadi ya nggak salah juga sih kita duduk terus kita nikmatin filmnya. Dan yang paling aneh juga sih menurut aku ya, beberapa bioskop kadang ada yang menahan penontonnya untuk menonton sampai habis post credit. Jadi kan kredit dulu lalu ada post creditnya. Nah ada yang bioskop itu ya udah pas beres film langsung nyala lampunya teh. Ya kan mungkin itu tandanya kalau menurut penonton Udah beres selesai. nih, ya udah selesai, ya udah pulang gitu. Nah tapi kalau misalkan yang kayak mungkin kita udah sadar gitu bahwa ada post credit, kita tungguin aja gitu. Toh kalau kredit itu nggak lama-lama sih kalau menurut aku. Oke semuanya, berarti itu di part kedua kali ini kita sudah membahas segalanya, dari pas harus nonton kita film itu harus seperti apa, sampai pentingnya post credit itu dan apa alasannya tadi sudah kita bahas. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa lakukan Klik like, share, and subscribe. jika kalian tidak suka, Boleh klik dislike. dan jangan lupa taruh di komentar apakah kalian setuju dengan perspektif kami. Atau tidak setuju dengan pendapat kami, Nah. kalian juga boleh berpendapat di sana. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya jika kalian ingin tahu video-video yang kami upload itu kapan gitu. Nah, terima kasih semua kalian suka, and See you on next video.